We don't draw to be the fairest, just to learn how to see beauty even through the cracks. Hi, hello, it's Dinis here. How's your day going, guys? I hope everything's always going well for you today. Di hari ketiga ini, aku masih lanjut latihan gambar. Masih belajar menerima garis yang mungkin gak sempurna dan membiarkan tangan bergerak tanpa terlalu banyak menuntut. Karena terkadang saat kita berhenti sebentar dan melihat lebih dekat, kita bisa menemukan keindahan yang gak pernah kita sadari sebelumnya. Bahkan di tempat-tempat yang retak. Dan seperti sebelumnya, aku akan membacakan sebuah cerita yang bisa kalian dengarkan sambil menggambar. So, gak perlu lama-lama lagi. Take your seat now, cause the story is about to begin. Snow White and the Shattered Mirror. Dahulu kala, di sebuah kerajaan yang diselimuti musim dingin hampir sepanjang tahun, hiduplah seorang ratu yang amat cantik, namun kesepian. Ia duduk di dekat jendela istananya, menjahit di tepi bingkai kayu hitam yang berlapis salju. 3 tetes darah menetes dari jarinya ke atas kain putih di pangkuannya. Ia menatap warnanya yang mencolok indah dan berbisik. Seandainya aku memiliki seorang anak, aku ingin dia dianugerahi kulit yang seputih salju, bibir semerah darah, dan rambut yang sehitam bingkai jendela ini. Tak lama kemudian, doanya terkabul. Seorang bayi perempuan lahir. Lembut, tenang, dan begitu indah hingga seluruh istana mengaguminya. Ratu menamainya Putri Salju. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Ratu meninggal karena lemah setelah melahirkan, dan sang raja yang tak sanggup hidup dalam kesedihan menikah lagi dengan seorang wanita yang berparas elok, namun berhati dingin dan penuh iri dengki. Ratu baru itu memiliki sebuah cermin ajaib yang digantung di dinding kamarnya. Setiap pagi, ia akan berdiri di depannya dan bertanya, "Cermin-cermin di dinding, siapakah yang tercantik di negeri ini?" Dan cermin itu menjawab, "Engkaulah yang tercantik yang mulia." Kata-kata itu adalah nyanyiannya setiap hari. Selama bertahun-tahun, sang ratu hidup dalam kepuasan atas jawaban itu. Ia hidup dari pujian cermin seperti bunga yang hidup dari sinar matahari. Namun, waktu berjalan pelan seperti salju yang tak kunjung mencair. Putri Salju tumbuh dewasa, ramah, lembut, dan berani. Saat ia tertawa, seolah musim dingin berhenti sejenak mendengarkan. Orang-orang di istana mulai membandingkannya dengan sang ratu, dan perlahan bayangan iri mulai tumbuh di hati sang penguasa. Sampai suatu pagi,
Ketika pertanyaan yang sama diajukan, cermin menjawab dengan agak takut. Suaranya mencicit gemetar. Putri salju lebih cantik darimu, wahai ratu. Jawaban itu menusuk bagai pisau tepat di dada sang ratu. Wajahnya memucat, hatinya terbakar oleh rasa benci yang bahkan salju pun tak mampu memadamkannya. Dengan suara dingin, ia memanggil seorang pemburu dan berkata, "Bawa gadis itu ke hutan. Pastikan dia tak akan pernah kembali. Dan bawa jantungnya ke hadapanku sebagai bukti." Namun, sang pemburu yang hatinya tak sekeras perintah tak sanggup melakukannya. Ia membawa Putri Salju ke tengah hutan lalu berlutut di hadapannya. "Pergilah Tuan Putri, larilah sejauh mungkin. Sang ratu ingin engkau tiada," katanya. "Dunia ini mungkin kejam, tapi lebih baik melawan nasib daripada mati tanpa arti." Putri Salju menatapnya dengan mata yang membasah, namun ia tetap menurutinya. Ia berlari menembus hutan penuh semak, membelah pepohonan, kabut, ranting, dan juga dingin yang menggigit. Hari itu, hutan tampak seperti laut hijau tak berujung. Angin meniup dedaunan, burung-burung berterbangan, dan gadis itu berlari hingga napasnya habis, hingga kakinya terluka. Lantas, di antara kabut sore, ia melihat sebuah pondok kecil dengan cerobong berasap. Ia mengetuk pelan, namun tak ada jawaban. Putri Salju pun masuk, membersihkan, menata piring kecil di meja, dan menidurkan dirinya di tempat tidur mungil di sudut ruangan. Ketika hari mulai malam, 7 kurcaci pemilik pondok pun pulang. Mereka tercengang melihat rumah mereka sudah rapi dan bersih. Maka mereka pun memutuskan untuk membiarkan Putri Salju tinggal dan memberinya petuah agar berhati-hati terhadap orang asing. Hari-hari berjalan damai. Putri Salju menenun, menyapu, bernyanyi di tepi jendela sambil berbicara dengan burung-burung yang hinggap di tangannya. 7 kurcaci menyayanginya seperti adik kecil sendiri. Hanya saja, kedamaian jarang bertahan lama dalam kisah yang diawasi cermin. Di istana, sang ratu bertanya lagi pada cermin ajaibnya. Dagunya diangkat tinggi, yakin bahwa kali ini tak ada lagi yang menyainginya. Cermin-cermin di dinding, siapakah yang tercantik di negeri ini? Dan untuk kedua kalinya, jawaban cermin terdengar bak hujaman tombak tepat di dadanya. Putri Salju masih hidup, bersembunyi di hutan bersama 7 kurcaci, dan dialah yang tercantik di seluruh negeri. Amarah sang ratu meledak. Ia tak bisa menerima kenyataan itu. Ia meramu racun dalam bentuk apel merah yang sempurna, semerah darah, dan semanis dusta. Hari itu juga, ia berangkat menembus hutan, menyamar sebagai penjual buah, dan mengetuk pintu pondok tempat Putri Salju tinggal. "Gadis manis, cicipilah apel ini. Kupastikan manisnya akan menghapus segala lelahmu."
Entahlah, mungkin rayuan itu terlalu meyakinkan. Atau mungkin karena putri salju terlalu polos. Ia pun menggigit apel itu. Dan seketika, dunia mendadak sunyi, seolah mati. Apel jatuh dari tangannya, dan tubuhnya ambruk di lantai kayu. Para kurcaci menemukan tubuhnya kemudian. Mereka menangis berhari-hari, tak sanggup menyingkirkannya. Wajah putri salju tampak masih hidup. Kendati matanya tertutup damai, namun bibirnya tetap merah dan pipinya tetap berseri. Para kurcaci pun membuatkannya peti kaca, agar dunia tahu betapa indahnya rupa gadis itu dan betapa sunyinya dunia tanpa dirinya. Musim pun berlalu. Burung-burung berhenti bernyanyi di sekitar pondok. Salju turun tanpa jeda. Setiap hari, para kurcaci menyingkirkan salju itu dari peti kaca. Dan setiap malam, mereka menyalakan lentera kecil di sisinya. Seakan menolak kenyataan bahwa gadis itu tak akan membuka mata lagi. Lalu, pada suatu senja yang jauh, datanglah seorang pangeran dari negeri lain. Ia mendengar cerita tentang gadis yang tidur di hutan salju. Saat ia melihat wajah di balik kaca itu, langkahnya terhenti. Terperangah akan kecantikannya, namun juga merasa iba pada nasibnya. Bahkan, kematian pun jatuh cinta padamu, putri. Ucapnya pelan. Sang pangeran mengusap peti kaca itu, lalu menatap para kurcaci yang diam membisu. Seolah mereka semua tahu, inilah akhir yang seharusnya. Pangeran membawa peti kaca itu menuruni lembah berselimut salju, ditemani para kurcaci menuju danau beku di bawah langit jingga. Ia menggali tanah dengan tangannya sendiri, menurunkan peti kaca itu, lalu menimbunnya dengan perlahan. Tepat ketika senja berada pada ujungnya dan langit meredup di sapa malam. Beristirahatlah, wahai putri. Di tempat ini, tak akan ada lagi cermin yang iri. Angin berhenti berhembus. Burung-burung tak lagi bernyanyi. Dan di kejauhan, di istana yang jauh, cermin ratu retak menjadi 7. Memantulkan 7 bayangan ratu yang masam, dan ratu pun memukulnya dengan teko air, sampai cermin itu pecah, tak berbentuk lagi. Sejak hari itu, dunia kehilangan cermin. Orang berhenti bertanya siapa yang tercantik, karena takut keheningan menjawab. Dan tak ada lagi yang bertanya siapa yang paling indah, karena keindahan sebagaimana salju. Hanya indah sebelum mencair. Di bawah lapisan salju yang terus menebal, putri salju tetap berbaring. Dingin menjaga kecantikannya. Waktu mengunci rahasianya. Ia tidak bangkit. Ia tidak balas dendam. Ia telah menjadi legenda tentang gadis yang begitu cantik, hingga ratu pun iri, cermin pun retak, dan kematian pun tak sanggup merusaknya.
sehingga dunia akhirnya mengubur dirinya sendiri demi melupakannya. Dan akhirnya kita telah sampai di penghujung cerita. So, how did today's story feel for you guys? Terkadang, apa yang terlihat hancur belum tentu berarti berakhir. Retakan bisa memantulkan cahaya dengan cara yang berbeda. Dan mungkin justru di sanalah kita bisa melihat diri kita dengan cara yang lebih jujur. Semoga cerita kali ini bisa jadi teman hangat dalam setiap langkah kecil yang kalian ambil hari ini. Thank you for drawing with me and see you in my next video.